anatomi ya dari setiap individu. Saya rasa ini clear ya pembahasannya. Bagaimana kita harus menjaga marwah pasien sebagai seorang manusia, tidak memandang sara, ya. Bagaimana kita memberikan informed consent. Jadi menurut saya yang cukup penting nanti ketika teman-teman melaksanakan praktek ataupun penelitian di semester akhir, yang ini ya, teman-teman Anda bisa cek yang ini, yaitu bagaimana menyediakan informed consent dan juga informed reviews untuk treatment. Ini cukup penting teman-teman sekalian untuk dipastikan ada. Karena nantinya kalau teman-teman mungkin nonton beberapa atau pernah mendengar, pernah menemani keluarga yang operasi, jadi informed consent itu wajib hukumnya sebelum melakukan tindakan. Misalnya ingin diberikan tindakan, mungkin kalau visio agak sering terabaikan karena tindakan kita kan low risk ya risiko rendah. Jadi kalau teman-teman infrared salah dosis itu nggak terlalu berimpact besar. Misalnya dosis 10 menit kamu kasih 15 menit, itu kan impact-nya nggak terlalu besar ya ke pasien. Tapi beda misalnya dengan para tenaga medis, misalnya anestesi, ya, salah kasih dosis ketika operasi tiba-tiba terbangun, itu kan high risk. Makanya butuh adanya informed consent yang wajib ditangani oleh keluarga ataupun pasien, ya, keluarga ataupun pasien ketika dia punya kesadaran bahwa dia concern, dia menyetujui ya, jadi itu informed consent itu adalah menginformasikan ya. Jadi sebuah persetujuan, lembar persetujuan yang menginformasikan bahwa si pasien itu totally agree lah dengan semua yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi apabila nanti ada di belakang misalnya kematian atau tidak berhasil melakukan tindakan, maka tenaga kesehatannya terlindungi secara legal hukum. Maka itu penting teman-teman sekalian. Nah, di Visio biasanya juga ada di beberapa klinik, di beberapa rumah sakit, mereka menyediakan informed consent untuk treatment yang memang medium risk ataupun high risk ya, seperti laser, ya beberapa yang lainnya itu ada informed consent-nya. Berikutnya dalam kebermanfaatan untuk research itu lebih dalam lagi ya. Teman-teman diwajibkan bahkan mempunyai informed consent sebelum kontak dengan pasien dan memberikan treatment ke pasien. Ya, kira-kira ini yang cukup penting saya rasa. Ini memastikan bahwa kita melakukan ethical principle yang pertama, ya, yaitu menghormati hak orang untuk tidak mau diberikan treatment dan mau diberikan treatment, ya, privasinya dan lain sebagainya itu mereka punya hak. Oke. Lalu 8 ini teman-teman juga cukup clear sebenarnya. Jadi dia bagaimana kita contribute ya, bagaimana kita berkontribusi, memberikan peran terhadap, nah ini, ya, Anda bisa lihat ini to the planning, ya, planning dan development. Jadi poinnya adalah bagaimana kita ikut dalam pengembangan dan juga perencanaan, ya, pengembangan dan juga perencanaan dari pelayanan, ya, address tadi benar kata Ripka, yang menuju, yang menyasar, yang ditujukan, ya, health needed, kebutuhan kesehatan pada komunitas. Nah, kalau teman-teman ingat ya, fisioterapi UMS itu punya keunggulan di komunitas ya. Nah, sepakat, maka teman-teman nanti akan banyak sekali berkecimpung ya di dunia komunitas ya. Ketika teman-teman belajar pediatri, maka pediatrinya akan dibawa ke komunitas dan lain sebagainya. Maka the community ini menjadi peran yang penting. Nah, WPT itu juga telah mencanangkan teman-teman sekalian. Jadi komunitas ini bukan hanya punya teman-teman dari Promkes atau teman-teman dari kesehatan masyarakat, Visio juga punya peran di sana dan itu terlampir jelas dalam policy statement dari WPT. Saya akan coba bacakan policy statement-nya. Anda bisa download juga. Saya akan coba ambil sebentar ya. Policy statement terkait dengan ini. Policy statement community-based rehabilitation. Okay. Terima kasih. Ya, saya share di chat ya teman-teman ya. Silakan dibuka.
ini menjadi apa namanya acuan sama seperti yang tadi. Ini acuan kita untuk bicara tentang komunitas. Ya, ini menyambung bahasan dari Ripka tadi terkait komunitas. Terlihat ya? Jadi kalau kamu buka WPT amannya, itu banyak sekali policy statement terkait dengan beberapa hal di fisioterapi, termasuk ini ya, policy statement terkait dengan komunitas. Oke, kita akan bahas pelan-pelan di sini, teman-teman sekalian. Nah, ini policy statement yang terbitkan tahun 2019. Anda tahu ya kenapa 2019 ya? Artinya nanti 2023 ini akan direview. Kita lihat di bawah. Sama seperti yang lain nih, teman-teman ya, Anda bisa lihat tahun 2023. Setiap apa namanya statement yang dikeluarkan itu pasti ada approval, review, and related policy information di sini, depth of review, semuanya ada di sini. Oke? Ya. Jadi itu adalah sebagai patokan ya, sebagai patokan kita sebagai seorang fisioterapis untuk melihat kapan nih kira-kira akan ada ininya, akan ada reviewnya kapan kira-kira. Dia akan tentukan di sini. Oke, ini sedikit ya policy statement ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah pengertiannya yang disebut sebagai community based rehabilitation. Jadi bagaimana peran fisioterapi dalam community dimasukkan di ini. Kalau kita baca di awal, teman-teman sekalian, community based rehabilitation atau CBR ini istilah yang sangat familiar sekarang di dunia internasional, yaitu CBR, community based rehabilitation. Ini merupakan apakah ini? Nah, saya sering bilang ya, sebuah statement itu pasti ada kata bendanya. Ya, kata bendanya apa nih? Kalau kayak kemarin therapeutic exercises, kata bendanya apa? Latihan. Nah, kalau ini kata bendanya adalah strategi. Jadi yang disebut sebagai community based rehabilitation itu adalah sebuah strategi ya yang mana dia dilakukan ya dengan cara pengembangan komunitas untuk rehabilitasi. Ya, ini poin satunya untuk rehabilitasi. Tapi ditambahkan oleh mereka bagaimana juga dicantumkan equalization of opportunity. Jadi kesamaan kesempatan ya. Jadi setiap orang itu punya kesempatan, punya hak mendapatkan hak yang sama, yang equal terkait dengan kesempatan. Yang ketiga adalah social integration of all people with disabilities. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan secara sosial orang-orang dengan disabilitas. Nah, disabilitas ini nanti ada penjelasannya lagi teman-teman sekalian yang dimaksud oleh WPT sebenarnya. Nah, yang disebut sebagai rehabilitasi atau disability, adalah orang-orang yang memang punya gangguan yang intinya dia tidak punya masa sembuh ya. Jadi beda sama pilek, beda sama batuk yang nanti bisa ada kuratifnya. Tapi disability itu ya tidak akan ada kuratifnya, sehingga dia akan diimprove quality of life-nya, bukan untuk kuratif penyembuhan. Nah, itu bedanya. Contoh misalnya teman-teman dengan amputi. Teman-teman amputi ini disebut sebagai disability. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi untuk mengembalikan fungsi tangannya yang telah diamputasi. Enggak seperti itu. Atau teman-teman dengan cerebral palsy, ini juga sama, masuknya disability. Atau osteoartritis lutut, itu juga masuknya disability. Karena osteoartritis, amputis, cerebral palsy, semuanya adalah level-level disability yang memang tidak dapat dikuratif secara disease-nya. Maka fisio masuk di sana untuk meningkatkan functional movement dan quality of life-nya. Ya.
Oke, ini apa namanya? Anda bisa lihat bagaimana bentuknya, social services, edukasi, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini WPT encourage itu mendorong ya pengembangan CBR, addressing individual needs and support international relevant statement dari WHO. Jadi memang di sini maksudnya WPT bahwa kita harus mengembangkan yang namanya community based rehabilitation sejalan dengan apa yang dituliskan oleh WHO atau World Health Organization, di mana di sana ada apa namanya poin yang disebut sebagai Global Disability Action Plan and Rehabilitation 2023. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini poin ini. Nih, Global Disability Action Plan and Rehabilitation 2023. Nah, ini adalah sebuah panggilan untuk beraksi ya, teman-teman. Panggilan untuk gerakan ya. Yang mana yang di-highlight-nya yang menjadi garis terang di sana adalah important ya, pentingnya strong multidisciplinary approach ya. Pentingnya pendekatannya secara multidisciplinary, tidak dokter sentris, tidak fisiosentris, tidak kesmas, tidak gizi, tapi multidisciplinary approach and recognize ya, pengenalan rehabilitasi ya sebagai essential component of integrated health services. Jadi selain kita meng-highlight bagaimana pentingnya multidisciplinary approach, WHO juga menyampaikan di sana bagaimana kita bisa mengenalkan rehabilitasi itu sebagai komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan yang terintegritas. Nah, ini dengan ini menjadi gerbang masuk Visio untuk bergabung bersama profesi lain dalam community based rehabilitation sekalian dengan konsep community based rehabilitation. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam ethical tadi yang mengatakan bahwa Visio itu punya kewajiban untuk planning and juga development ya. Jadi bukan hanya mengikuti tapi juga planning dan juga development karena kita punya program yang namanya ya. Jadi ini dan di sini ada beberapa yang bisa disampaikan ya. Ya ini teknis ya, bagaimana kita mau berkecimpung di dunia community, ya berkolaborasi, lalu menyediakan pemeriksaan, ya evaluasi, diagnosis, prognosis, intervensi, ya prevention disease, enhancement movement and function, ya semuanya sudah dijelaskan dengan sangat detail di sini teman-teman sekalian. Nah, akhirnya WPT itu percaya bahwa physical therapist atau fisio itu have a right to equal status, punya hak untuk mendapatkan status yang sama and should be treated the same whether practicing in rural or urban ya community. Jadi dia tuh pengennya ya kita itu punya hak yang sama untuk memberikan treatment baik itu rural maupun di urban, baik di pedesaan, di perkotaan. Ya. Jadi ini yang teman-teman sekalian bisa lihat ya. Jadi ini menurut saya statement yang sudah ini adalah apa namanya? Ini adalah poin penting untuk kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada link ya, teman-teman bisa lihat. Ada link yang bisa diklik tadi, saya klik yang nomor 4. Itu adalah bagaimana statement WHO atau WHO terkait dengan community based rehabilitation. Nah, itu bagus. Nanti teman-teman bisa klik langsung karena langsung nyambung ya linknya di sini. Ya, terkait dengan community based rehabilitation. Oke. Right. Okay. Ya. Jadi Anda bisa lihat ini terkait dengan Sustainable Development Goal, tidak biasa ya, ada dengan kalimat ini. Dan ini bagaimana World Organization Rehabilitation, ini juga bagus. Ini ya. Bisa lihat beberapa poin-poin di sini terkait dengan community based rehabilitation di dunia vision. Oke. Lanjut ya ke yang berikutnya, kita balik lagi ke etik yang tadi, teman-teman sekalian. Nah, kita balik ke etik yang tadi, sudah ada nomor 1 dan nomor 8, next ya, kita akan coba panggil yang lain. Presinta Dewi, selamat malam.
Presinta Dewi. Presinta. Presinta. Sama Cita kah? Ini juga salah satu yang disorot ya teman-teman, bagaimana Kemenkes itu dengan alasannya yang baik ya, yang dari beliau-beliau itu memindahkan otoritas ya regulasi terkait dengan izin praktek dari Professional Association ya menjadi ke Ministry of Health. Jadi yang dulunya ketika kita ingin dokter ya misalnya ingin buka praktek ya, ingin buka praktek. Bentar.